Saudara, jamaah haji asal Jakarta, Muhammad Firdaus ditemukan meninggal dunia setelah dilaporkan menghilang. Kementerian Haji dan Umroh menyiapkan badal haji untuk almarhum. Kabar duka cita disampaikan langsung Koordinator Bidang Komunikasi Media Center PPIH Arab Saudi di Mekah pada Jumat waktu setempat. Firdaus ditemukan petugas keamanan Arab Saudi di tepi jalan dalam kondisi meninggal dunia. Almarhum yang berangkat menjalani ibadah haji bersama istrinya ini dilaporkan telah menghilang sejak 1 pekan lalu. Almarhum Firdaus pergi dari hotel seorang diri dan tidak membawa kartu identitas. Almarhum Firdaus akhirnya bisa diidentifikasi melalui gelang yang dikenakannya. Kementerian Haji dan Umroh menyampaikan duka cita dan kembali mengingatkan jemaah haji Indonesia untuk saling menjaga satu sama lain. Koordinator Bidang Komunikasi Media Center Haji PPIH Arab Saudi Hasan Afandi mengatakan petugas haji akan menyiapkan badal haji untuk almarhum. Menurut saya ya. Oke. Ini yang 6.000 ya. 0857. Berdasarkan laporan tim di lapangan dan koordinasi dengan otoritas Arab Saudi, Bapak Muhammad Firdaus diketemukan dalam keadaan wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami, segenap PPIH Arab Saudi, menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya almarhum. Pemerintah melalui PPIH Arab Saudi akan menyiapkan badal haji yang dilakukan oleh petugas haji bagi almarhum. Sementara itu, jamaah haji tertua dari Indonesia tahun ini tiba di Mekah, Arab Saudi dalam keadaan sehat. Marsiah, jamaah haji Indonesia dengan usia 105 tahun ini, terlihat ya saudara, tiba di sektor 4 wilayah daerah kerja Mekah. Ia langsung dibantu petugas untuk beristirahat di hotel sebelum menjalankan umrah wajib. Selama menjalani seluruh rangkaian ibadah, Nenek Marsiah akan didampingi langsung oleh anak perempuannya. Tasik kiat nggih tindak-tindak. Tasik. Oh, nggih. Riyen niku lek teng Jeding niku kan tau tiba kula niki. Lajeng kalih yoga kula dikumbahne teken niku. Sak niki pun mboten napa-napa. Pun sehat mati. Yogane sing setri ajike niki tengitan kula ngeten griyane. Nggih sing ngandani dimongi sing ngomong kula nggih niku. Lebih dari 126.000 jamaah haji Indonesia telah membayar dam atau denda haji tamattu melalui jalur resmi. Angka ini melonjak tajam ketimbang tahun sebelumnya yang tercatat sekitar 10.000 pembayaran dam resmi. Kementerian Haji dan Umroh menyampaikan tata kelola penyembelihan kurban dam terbagi dalam 2 kelompok pelaksanaan, yakni penyembelihan di Tanah Suci dan di Tanah Air. Dari total pembayaran dam yang tercatat, sebanyak 90.000 jemaah memilih pemotongan hewan kurban dam di Tanah Suci. Sisanya, sebanyak 32.000 lainnya melaksanakan penyembelihan di Indonesia melalui lembaga terpercaya. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak menyatakan hewan kurban dari pembayaran dam jamaah haji Indonesia yang disembelih di Tanah Suci nantinya akan didistribusikan ke warga Palestina. Sebanyak 90.000 hewan kurban dari jamaah haji Indonesia nantinya akan dikemas dan dikirim ke Palestina. Ia menambahkan distribusi hewan dam ke Palestina sudah menjadi kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Arab Saudi dan Adahi sebagai pengelola hewan dam jamaah haji Indonesia di Tanah Suci. Nanti tim dari Kemenhaj melihat langsung, teman-teman wartawan juga lihat langsung. Sebagian besar nanti akan langsung di packaging. Nah, packaging terus didistribusikan kemana? Kami sudah meminta kepada Adahi agar kita bersepakat dengan Adahi meminta secara khusus juga kepada pemerintah Saudi Arabia supaya daging-daging dam ini itu didistribusikan untuk masyarakat Palestina. Sementara itu, ribuan jemaah haji asal Aceh kembali menerima dana wakaf Baitul Asyi di Mekah, Arab Saudi.
Dana yang berasal dari aset wakaf peninggalan Habib Bugak Asy itu telah disalurkan selama lebih dari 2 abad kepada warga Aceh yang menunaikan haji. Nah, tahun ini wakaf Baitul Asy menyalurkan sekitar 11,2 juta rial atau saya koreksi untuk 5.426 jamaah haji Indonesia asal Aceh. Nah, setiap jamaah mendapat dana sebesar 2.000 rial atau setara lebih dari 9 juta rupiah. Wakaf ini diikrarkan kepada 1809 Masehi untuk masyarakat Aceh yang menunaikan haji atau menetap di Mekkah. حفظ بحفظ الله عز وجل وهذا أمر لا شك فيه. الأمر الثاني أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تولي الأوقاف اهتماما بالغا ووضعته تحت مظلة المحاكم الشرعية حتى لا يعني زي ما تقول يصير إيش نوع من أي أنواع التلاعب والاختزال في هذه الأوقاف. فالوقف حفظ بفضل الله عز وجل ثم برعاية خادم الحرمين الشريفين والحمد لله. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam, Polda Metro Jaya memastikan berkas perkara yang menjerat Roy Suryo dan Dr. Tifa akan segera dinyatakan lengkap atau P21 dalam waktu dekat. Sementara kubu Roy bilang P21 perkara ijazah palsu Jokowi sudah tidak relevan lagi untuk dilanjutkan.